Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten kali ini saya akan bahas mobil mogok karena koil panas, nanti beserta solusinya. Saya jelaskan dulu, koil itu ada dua tipe basah. Tipe basah itu biasanya berbentuk tabung seperti ini. Kemudian ada tipe kering. Tipe kering itu mirip kayak punyanya motor. Jadi mirip kayak punyanya motor tapi besar. Cuma ada juga yang kecil-kecil kalau independen. Kalau kering untuk 4, 1/4 itu biasanya besar. Tapi untuk 4/4 itu biasanya kecil-kecil. Biasanya mobil injek ini 4/4. Nah, ini tipe kering pendinginan udara. Kalau yang tipe basah pendinginan oli. Nah, ini koil panas ini biasanya terjadi di mobil-mobil jadul atau yang udah berusia ya. Ketika terjadi di jalan, misal terjadi di jalan, itu jangan di starter dulu. Jangan panik, jadi ditunggu 30 menit. Didinginkan dulu sampai dingin, dikompres dulu pakai air, didinginkan dulu 30 menit, amannya 30 menit. Karena kalau di starter terus, starter paksa, itu nggak hidup-hidup, aki tekor. Alhasil mobil nanti mobil dorong malah habis banyak. Jadi kalau kejadian di jalan tiba-tiba ini didinginkan dulu atau dikompres dulu. Berlaku untuk aki kering dan basah ya. Dikompres dulu. Langsung cara penanggulangannya ketika sudah jalan bawa pulang, itu penanggulangannya ada 4 cara, 4 solusi ya. Yang satu grounding dulu. Apa itu grounding? Grounding itu negatif aki. Jadi ada kemungkinan juga negatif aki ini tidak sampai ke koil ya, karena faktor usia. Lah ini negatif aki diperbanyak pakai kabel tembaga yang paling bagus ya. Diperbanyak ke bodi, mesin, dan koil. Jadi diperbanyak negatif akinya ini. Solusi yang pertama. Solusi yang kedua, resistor. Resistor ya ini hambatan. Jadi koil panas itu bisa terjadi juga karena ada arus dari alternator ya. Alternator itu kan pengisian aki, dia bekerja di 13 sampai 14 volt. Sedangkan koil ini butuhnya cuma 12 volt. Nah, ini juga bisa mengakibatkan panas. Jadi dipasang resistor. Resistornya beli yang paling bagus ya. Paling bagus kalau bisa 2, biar ada cadangannya. Nah, resistor ini fungsinya menjadikan arus yang seperti ini jadi 12 volt. Cuma ada kelemahannya. Kelemahannya starter pagi susah. Nah, ini bisa diakali juga, diakali di switch. Jadi ketika starter pagi itu tidak pakai resistor, lah nanti kalau jalan pakai resistor, karena nanti panasnya itu pindah ke resistor, pindah ke sini. Panasnya pindah ke sini. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga biasa dilakukan supir-supir angkot ya. Supir angkot. Ini juga jurus jurus ampuh juga. Jadi ini udah didinginkan oli, langsung dibikinkan bak lagi. Dibuatkan bak lagi. Jadi double. Ini dimasukkan bak atau kaleng cat, terus ada olinya lagi. Jadi 2 kali oli. 2 kali dingin. Ini cara yang dipakai sopir angkot.
yang udah pengalaman ya di dalam koil panas ini, mereka punya ide-ide yang seperti ini, ide brilian ya. Lah untuk saya pribadi, ini pengalaman saya. Kalau dari saya, jalan malam itu aman. Jalan malam itu aman. Saya pikir-pikir, karena jalan malam itu kan lampu on ya, lampu on. Ini ada hubungannya di sini, hubungannya di kasus ini, alternator ini, 13 sampai 14 ini. Lah kalau jalan siang kok panas gitu loh. Ketika jalan siang panas, alhasil saya simpulkan, ketika jalan siang saya gunain lampu kota. Lampu kota. Jadi bukan lampu utama ya, lampu kota yang saya gunakan. Alhasil koil aman. Ini kasusnya udah di 2 mobil saya, dua kali mobil ya. Kalau males ini ya, males grounding, males resistor, males ini bikin ini nih. Lah ini pakai ini lampu kota. Jalan siang pakai lampu kota. Jalan siang pakai lampu kota. Walaupun lampunya udah LED semua ya. Lampu LED. Atau kalau lampu yang biasa Wolfram itu saya kurang rekomendasi, karena kalau digunakan terus kan dia panas ya, panas, bisa mengakibatkan reflektor lonyot, bisa putus dan lain-lain. Tapi saya rekomendasikan walaupun lampu LED, untuk lampu apa istilahnya digunakan siang hari itu yang mahal-mahal, awet lah, yang mahal-mahal maksudnya, yang ada harga ada kualitas lampu LED. Nah ini saya gunakan lampu kota ya, walaupun udah diganti LED semua. Ini aman koilnya, koil suhunya standar gitu, nggak panas, dan mobil aman, lancar jaya. Oke, gitu aja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel saya, semoga sehat selalu. Terima kasih.